S44MENGINDARI Hukuman. Perjalanan hidup memang tak semulus apa yang kita harapkan, masih banyak kerikil kecil yang menghalangi langkah kita untuk mencapai apa yang kita tuju, namun itu tak seberapa, terkadang batu besar pun bisa berada di tengah jalan kita, menghalangi kita, dan apabila kita masih menginginkan jalan itu kita harus bersusah payah menyingkirkannya. Begitu juga dengan Sahila yang sudah beberapa kali menjalani pengobatan melalui obat-obatan. Hidupnya yang selalu penuh dengan masalah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan tegar untuk menjalaninya. Mas, hari ini kan pernikahan Cindy dan Kak Iwan, setelah itu aku harus ke rumah sakit, dan kata Ririn hari ini aku harus menjalani pengecekan, ucapnya saat di dalam kamar. Ya, hari ini adalah hari tepat 1 bulan Sahila menjalani pengobatannya, dan menurut Ririn ini saatnya untuk melihat kondisi dari penyakit yang diderita Sahila. Sayang, iya, nanti sepulang dari pernikahan Iwan dan Cindy kita langsung ke rumah sakit, dan mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita harapkan, ucap Revan sambil memeluk Sahila dari belakang. Sahila mengangguk dan melihat wajah suaminya dari pantulan cermin. Tapi, seandainya hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gimana? Ucap Sahila sedikit pelan. Nggak apa-apa, kita ikuti langkah seperti yang dikatakan Ririn, yang penting kamu tetap semangat, dan jangan berpikir yang negatif, Sahila dan Revan terlihat serasi dengan baju yang couple, membuatnya menjadi pasangan yang menjadi sorotan, apalagi Revan pengusaha kaya itu banyak dikenal di kalangan orang ternama, terkadang Sahila sampai minder jika ada yang menanyakan tentang istri, namun kali ini Revan tak mau menutupi, bahkan meskipun tak ditanya Revan akan mengenalkan Sahila sebagai istri tercintanya. Pernikahan Iwan yang terbilang mewah, acara demi acara pun berlangsung. Semua tamu undangan menikmati pesta, tak terutama Revan dan Sahila, namun pandangan Sahila saat ini fokus pada perut buncit Nisha. Di mana Nisha sedang suduk di dekatnya membuat Sahila ikut merasakan kebahagiaan yang dialami Nisha. Perkiraan kapan Nes, apa masih lama? Ucap Sahila di sela-sela percakapannya. Perkiraannya sebulan lebih 10 hari Sa, kamu gimana, apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Nisha serius. Namun membuat Sahila terdiam, karena sewaktu Nisha dan yang lain menjenguk Sahila di rumah sakit, mereka tak mengetahui apa yang sebenarnya menimpa sahabatnya itu. Ucapan Sahila terpotong, masih menundanya Nes, karena kita masih ingin menikmati indahnya pengantin baru, kamu tahu kan kita menikahnya mendadak. Sedangkan aku harus tahu semua apa yang dia sukai, jadi sebelum kita memiliki momongan, aku ingin lebih dulu membuatnya sebahagia mungkin. Sebelum cinta itu terbagi dengan anak kita nanti, ucapan Revan sambil memegang tangan Sahila. Kamu memang suami yang siaga Mas, kamu tahu apa yang sedang aku rasakan, meskipun aku belum bisa memberimu keturunan, kamu selalu saja membuatku menjadi wanita yang paling beruntung, bahkan kamu selalu menutupi apa yang belum bisa aku kasih ke kamu, batin Sahila. Setelah acara selesai, Revan dan Sahila langsung menuju rumah sakit atas keinginan Ririn, dan kali ini ketakutan langsung menyelimuti Sahila. Sahila sangat takut jika ekspektasinya itu tak sesuai. Rin, apa kamu yakin kalau ini sudah waktunya untuk cek, ucap Revan serius. Iya Kak, aku sangat yakin melihat kondisi kakak ipar yang semakin membaik dan kebahagiaannya setiap hari itu juga ikut membantu memulihkan keadaannya. Ririn meyakinkan Revan untuk tidak ragu. Baiklah, kalau gitu kamu lakukan apa saja yang terbaik, aku percaya. Setelah beberapa jam, pemeriksaan yang begitu teliti dan hati-hati, akhirnya Ririn keluar dari ruang pemeriksaan. Wajah Ririn terlihat sangat datar, membuat Revan semakin penasaran. Gimana hasilnya Rin? Kenapa muka kamu seperti itu? Sahila baik-baik saja kan? Tanya Revan meminta kepastian. Ririn menghela nafas panjang dan memulai berbicara. Selamat, akhirnya kakak ipar sembuh, bahkan tumor itu sudah tidak terlihat sama sekali, aku sudah mengeceknya berkali-kali, ucap Riri sambil tersenyum. Revan terlihat begitu bahagia mendengar ucapan Ririn, Revan langsung saja menghampiri Sahila dan langsung menghujani ciuman. Sahila masih bingung, karena tak mendengar penjelasan Ririn. Ciuman yang bertubi-tubi itu membuat Sahila tercengang. Mas, kamu kenapa?
sepertinya kamu bahagia sekali, memang ada apa? Tanya Sahila masih dengan kebingungannya. Sayang, dengarkan Mas baik-baik, kamu sembuh, sekarang kamu sudah sehat. Ririn bilang padaku bahwa penyakit kamu sudah hilang, ucap Revan sambil meraup kedua pipi Sahila, dan tak terasa keduanya mengeluarkan air mata. Ya, air mata kebahagiaan itu selalu menemani sang majikan. Apa Mas tidak berbohong padaku, atau Mas cuma ingin membuatku merasa senang? Sahila masih belum percaya sepenuhnya. Untuk apa aku berbohong? Kamu beneran sembuh dan kita akan kasih kabar baik ini kepada ibu dan papa. Pasti mereka juga ikut senang. Revan memberi kepastian pada Sahila untuk percaya dengan kata-katanya. Selamat ya kakak ipar sudah sembuh, aku ikut senang. Akhirnya kakak bisa hidup normal, dan mudah-mudahan kalian cepat mendapatkan apa yang kalian harapkan. Ririn memberi selamat dan memeluk Sahila. Terima kasih ya Rin, semua ini berkat kamu. Aku sangat beruntung memiliki saudara seperti kamu. Sahila dengan senyuman manisnya memberi ucapan terima kasih pada Ririn. Kok hanya Ririn yang dipeluk? Apa kamu nggak mau meluk Mas? Revan sedikit iri melihat kedekatan Sahila dan Ririn. Mas, aku malu, ini kan rumah sakit. Lagian tanpa aku peluk kamu juga terus memelukku. Bahkan aku sampai merasa sesak pun kamu tak melepaskannya. Ucap Sahila polos membuat Ririn tersenyum kecil. Sedangkan Revan hanya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sedikit malu dengan Ririn atas kelakuannya yang terbongkar. Kakak ipar, kakak memang sombong, tapi untuk kasih sayang tidak perlu diragukan lagi. Kakak sangat mencintaimu, kalau kakak nggak mau melepaskan pelukannya, itu tandanya dia tak mau jauh darimu. Kakak harus ngerti dong, ucap Ririn sambil mengedipkan matanya. Terus saja kalian bersekongkol meledekku, dan untuk kamu, aku akan menghukummu nanti malam. Ingat, ucapnya tepat di depan Sahila yang membuatnya bergidik ngeri. Revan langsung meninggalkan dua wanita yang sudah puas meledeknya itu. Sahila yang melihat pun langsung mengejarnya, sedangkan Ririn masih mematung di depan pintu ruangannya. Kalian itu memang pasangan yang sangat serasi, meskipun kakak sangat sombong tapi kakak ipar bisa meluluhkan hatinya. Apa nanti aku bisa mendapatkan laki-laki seperti Kak Revan, laki-laki yang benar-benar mencintai istrinya seorang, gumam Ririn. Gambaran hidup memang berbeda, ada yang memaknai dan menikmatinya cukup dengan harta. Ada yang memberi warna dengan cinta dan kasih sayang, meskipun begitu, tujuan tetap sama, apalagi kalau bukan meraih kebahagiaan, meskipun belum ada tangisan seorang makhluk kecil itu, Revan sudah merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam, apalagi sang istri yang begitu setia dan selalu memberi perhatian lebih. Seperti hari ini, Sahila yang lebih sering menanyakan keadaan Revan, sang suami pun sedikit heran semenjak Sahila sembuh. Revan merasa kalau istrinya ini semakin cerewet. Sayang, Mas nggak apa-apa, lagian kerjaannya Mas cuma duduk dan pegang laptop, ucap Revan saat melihat Sahila hendak memijitnya. Mas, seluruh dunia juga tahu, kalau Mas itu bos, bukan tukang kebun atau kuli panggul, jadi diam saja. Aku yakin pijitanku ini enak dan akan membuat Mas lebih baik, ucap Sahila sambil menghimpit kaki Revan. Terpaksa Revan tengkurap demi memenuhi keinginan sang istri, meskipun selama hidupnya belum pernah merasakan pijit. Jari lentik Sahila itu mulai menekan-nekan punggung besar Revan yang membuat sang empu tertawa. Sedangkan badan Revan terus bergerak, membuat Sahila bingung. Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi kok nggak mau diam? Ucap Sahila jengkel melihat sang suami. Akhirnya dengan sigap Revan berbalik dan kini posisinya terlentang. Kamu itu sangat menggodaku sayang, di mana-mana yang namanya pijit itu pasti sakit, tapi apa, Mas semakin geli saja, apa memang kamu sengaja membuatku tergoda? Apa maksud Mas? Aku benar-benar mau mijit, bukan untuk menggoda atau yang lain, ucap Sahila sedikit ragu melihat wajah licik suaminya. Tapi kamu salah, bahkan jarimu itu membuat sesuatu yang tidur menjadi bangun, dan kamu harus tanggung jawab, ucap Revan menyeringai. Seketika wajah Sahila langsung memucat mendengar kata Revan. Ah, kalau gitu mendingan aku turun saja, daripada Mas selalu menggodaku, ucap Sahila sambil beranjak dari tempat tidur, namun dengan cepat Revan menarik kaki Sahila. Mau kemana? Mas tadi bilang kamu harus tanggung jawab,
Lagi pula sekarang sudah malam, apa kau nggak ingat apa yang aku katakan tadi, ucapnya tepat di telinga Sahila. Revan mulai nakal menggigit telinga Sahila yang membuat sang empu merintih. Mas, aku cuma mau ambil minum saja, apa kamu mau kalau aku nanti kehausan? Lagi pula aku cuma sebentar kok, ucap Sahila merayu, satu tangannya memegang pipi Revan. Revan yang tak tahan melihat wajah Sahila yang melas itu pun langsung melepasnya. Dengan senang hati Sahila berterima kasih dan meninggalkan Revan. Di bawah, Sahila melihat Ririn yang duduk santai di ruang keluarga. Akhirnya ide Sahila muncul seketika. Lagi ngapain Rin? Kelihatannya serius banget. Ucap Sahila menghampiri Ririn yang asyik nonton televisi. Kakak ipar belum tidur, lihat deh kak, kasihan kan. Kalau aku jadi ceweknya aku nggak mau lagi balik sama tuh cowok brengsek. Dia yang menyakiti tapi dia juga yang mau menikahi, ucap Ririn masih dengan pandangannya mengarah ke televisi. Sahila ikut bergabung, dan ternyata benar, itu adalah gambaran yang persis seperti masa lalunya. Andai saja kamu tahu Rin, bahkan nasib cewek itu jauh lebih baik daripada aku, batin Sahila. Akhirnya mereka berdua bersantai sambil melihat drama. Sedangkan Revan yang berada di dalam kamar selalu melihat jam, sudah hampir 1 jam Sahila belum balik juga membuatnya resah. Nih anak kemana sih, kok lama banget, katanya mau ambil minum, tersangkut di mana, apa aku susul saja, gumamnya. Revan beranjak dari ranjangnya dan langsung keluar kamar. Revan sengaja hanya berdiri di sudut tangga melihat Ririn dan Sahila tertawa dan terkadang saling memaki pemain drama. Bilangnya mau ambil minum, ternyata kamu menghindariku, awas saja kalau sampai nanti kamu balik ke kamar, aku pastikan kamu tidak akan bisa lepas lagi, lirihnya. Rin, malam-malam gini enaknya makan apa ya? Sepertinya aku ingin jalan-jalan dan makan di luar deh, apa kau mau ikut? Emang kakak ipar bisa nyetir? Ririn memastikan. Sahila menggeleng. Sama Mas Revan saja, aku yakin dia pasti mau, sudah lama juga kita nggak jalan-jalan. Itu lebih baik, kalau gitu kakak ipar bangunkan kakak saja. Dengan senang hati Sahila langsung beranjak dan berjalan menuju tangga, namun pandangannya kali ini berbeda. Sahila merasa takut dan bersalah melihat tatapan Revan yang berada di duduk tangga. Mati aku kan tadi bilang mau ambil minum, tapi aku malah nonton TV sama Ririn. Apa Mas Revan marah, kenapa pandangannya seperti itu, batin Sahila. Namun dengan pelan kakinya tetap melangkah, sampai mereka bertatapan.